Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan saya Desi Ardana Pratiwi dari semester 7 pagi PGSD di Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Baik, kali ini saya akan membahas materi mengenai bilangan caca, bilangan prima, dan bilangan genap dan ganjil. Jangan lupa ditonton ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke contoh bilangan caca ya. Contoh soalnya itu 896 dibagi 7 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Oke, sekarang kita akan jawab ya. Nah, pertama kita bagikan dulu ya. 896 dibagi 7. Nah, kita buat dengan jalan seperti ini ya. 896 dibagi 7. 8 dibagi 7 berapa ya? Nah, 7-nya kita kalikan. Nah, 7-nya kita kalikan berapa nih supaya hasilnya itu mendekati 8 atau sama dengan 8. Iya, 7 kali 1. 7 kali 1 itu hasilnya 1 ya. Nih, 7 kali 1 hasilnya 1. Kemudian di sini 7-nya kita tulis di bawah angka 8. Setelah kita tulis, maka kita kurangkan ya. Kita kurangkan. 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Kalau nanti sudah kita tulis di sini, 8 dikurang 7 hasilnya 1. Nah, sekarang 1 sudah kita tulis, maka 9-nya tinggal kita turunkan. Iya, 9. Jadi hasilnya itu 19. 19 dibagi 7. 19 dibagi 7 berarti 7 dikali berapa hasilnya mendekati 19? Iya, 7 kali 2. 7 kali 2, iya di sini kita tulis 2 ya. 7 dikali 2 14, iya 14. Nah, sudah kita tulis 14, maka kita kurangkan. Karena 7 kali 2 hasilnya 14 dan mendekati 19, maka kita tulis di sini 14 ya. Iya. Sekarang kita kurangkan. 9 dikurang 4 sama dengan 5. 1 dikurang 1 0 ya. Maka 6-nya kita turunkan. Iya. Jadi 56. 56 dibagi 7. 56 dibagi 7 sama dengan berapa? Iya, 8. Hasilnya 8 ya, atau 8 kali 7 sama dengan 56. Maka di sini kita tulis 56. Nah, sudah kita tulis. Nah, jika kita sudah tulis 56, lalu kita kurangkan ya. 6 dikurang 6 0, 5 dikurang 5 0, atau 56 dikurang 56 hasilnya 0. Sehingga 896 dibagi 7 sama dengan 128. Nah, sekarang 128 dibagi 4. Nah, sebelumnya kita akan menggunakan dengan cara yang sama ya. 1 dibagi 4 bisa nggak ya? Iya, tidak bisa. Maka kita ambil angka yang kedua ya, yaitu 12 dibagi 4. Iya, berapa? 12 dibagi 4, 3. Iya, atau 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, sekarang kita kurangkan ya. Di sini kita tulis angka 12 dulu.
Sekarang kita kurangkan. 12 dikurang 12 habis. Maka 8-nya kita turunkan ya. 8-nya kita turunkan. 8 dibagi 4. Berapa? Iya, 2. Karena 2 dikali 4 hasilnya 8, maka di sini kita tulis 8 ya. Iya, di sini kita tulis 2. Karena 8 bagi 2, 4. Baru kita kurangkan lagi. 8 dikurang 8 hasilnya 0. Maka hasil dari pembagian 896 dibagi 7 dibagi 4 sama dengan 32. Ya, ini soalnya. Maka di sini kita tulis hasilnya 32 ya. Iya, hasilnya 32. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Sifat-sifat bilangan bulat. Sifat-sifat bilangan bulat. Yang pertama itu tertutup, di mana A tambah B sama dengan C. Jadi, jika A diambil dari bilangan bulat dan B juga diambil dari bilangan bulat, maka hasilnya itu C, dan C ini tetap dari bilangan bulat. Dan yang kedua itu identitas. Identitas ini sama dengan 0 ya. Sehingga apabila A ditambah B sama dengan A, dan B ditambah A sama dengan B. Dan yang ketiga itu komutatif. Komutatif yaitu A ditambah B, B ditambah A. Dan yang kedua, yang terakhir itu yang keempat asosiatif. Asosiatif jika A ditambah B ditambah C atau seperti ini, A ditambah B ditambah C, maka kita bisa mengerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu atau yang tidak di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal bilangan bulat. Bilangan bulat. Yang pertama itu ada 10 ditambah min 15 sama dengan plus ditambah min, hasilnya tetap min. Jadi angka yang lebih besar yaitu min 15. Maka 10 ditambah min 15 hasilnya, karena ini negatif, maka kita tuliskan negatif. Maka hasilnya negatif 5. Dan yang kedua itu ada min 5 ditambah 8 sama dengan angka yang lebih besar itu adalah 8. Karena ini positif, maka kita tidak memberi habis sama dengan tanda negatif ya. Min 5 ditambah 8 hasilnya 3. Oke, seperti itu ya. Semoga kalian bisa paham. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu mengenai bilangan ganjil atau genap. Bilangan ganjil atau angka ganjil. Bilangan ganjil atau angka ganjil adalah angka atau bilangan yang
tidak habis dibagi 2. Sedangkan bilangan genap adalah bilangan atau angka yang dapat dibagi 2. Nah, sekarang saya akan tulis ya, angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita tulis sampai angka 9 aja ya. Sekarang kita tarik ya, angka 0 ke angka 2, dari angka 2 ke angka 4, dan dari angka 4 ke angka 6, dari angka 6 ke angka 8. Nah, coba kita tarik garis ya, dari 0 ke angka 8 itu adalah angka atau bilangan genap, khususnya yang lebih cocok angka ya, dari 0 sampai 0, 2, 4, 6, 8 itu adalah angka genap. Nah, coba kita lihat garis mana yang tidak menuju ke angka. Iya, sekarang angka kita lingkar ya. Ada angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka angka-angka yang tidak termasuk di dalam garis adalah bilangan ganjil. Di sini ya tertulis ya, ganjil. Oke, coba sekarang kita buktikan ya dengan contoh soal, yaitu 9. Nah, angka 9, coba kita tengok tanda yang sudah kita garis tadi. Apakah 9 masuk ke angka genap atau ganjil? Coba kita tengok garisnya ya. Coba. Iya, ternyata 9 ada di ujung. Iya, di sini ya. Nah, karena 9 ini ada di ujung dan sendirian, maka 9 ini bilangan ganjil atau angka ganjil, tidak dapat dibagi. Nah, sekarang kita masuk ya. Di sini ada angka. Nah, kita fokusnya angka yang di ujung ya, 8. Nah, coba kita tengok garis yang sudah kita tarik. Iya, angka 8 termasuk ke angka genap. Maka 28 adalah angka genap dan dapat dibagi. Nah, selanjutnya itu ada 253. Kita fokus ke tiganya aja ya. Nah, kita tengok di garis. Nah, karena angka 3 termasuk dalam lingkaran, maka dalam lingkaran ini adalah, tadi sudah saya jelaskan ya, yang kita lingkar itu adalah bilangan ganjil. Maka 253 itu adalah angka ganjil dan tidak dapat dibagi. Oke, satu lagi ya, biar lebih paham. Nah, sudah saya jelaskan ya, pertama kita fokus ke angka yang paling ujung ya. Nah, kita tengok apakah angka 0 ini termasuk ke genap atau ganjil. Iya, ternyata angka 0 termasuk ke dalam angka genap. Maka 1120 adalah angka genap dan dapat dibagi. Oke, sangat mudah kan? Semoga paham ya.
Oke, baik. Sekarang kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu mengenai bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan faktor? Baik, sekarang kita tulis dulu ya. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Apa itu yang dimaksud dengan faktor? Faktor adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Sedangkan bilangan itu sendiri, jika bilangannya 4, maka bilangan itu sendiri adalah 4. Dan jika bilangan itu 10, maka bilangan itu sendiri adalah 10. Dan jika bilangan itu 100, maka bilangan itu sendiri adalah 100. Sekarang kita masuk ke contohnya ya. Contoh 2 habis dibagi 1 sama dengan 2 dibagi 1, hasilnya 2. Dan 2 dibagi 2, karena 2 bisa membagi 2, hasilnya itu 1. Dan faktornya di sini adalah angka 1. Ini faktor ya. Sedangkan bilangan itu sendiri adalah ini, angka 2. Maka 2 adalah bilangan prima. Ya, kita masuk ke satu soal lagi ya. Dan 3 dapat membagi 3 dapat membagi 1. 3 dibagi 1 hasilnya 3. Karena 3 tidak dapat membagi 2, maka kita tulis 3 dibagi 3 hasilnya 3. Dan 1 ini adalah faktor, sedangkan 3 adalah bilangan itu sendiri. Maka 3 adalah bilangan prima. Sangat mudah kan? Cukup sampai di sini. Saya rasa. Terima kasih.